Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Video kali ini gua akan share garapan retro dan garapan itu mirip 100% sama kayak Hyperliquid. Bedanya garapan yang kali ini tuh bisa trading aset-aset selain dari aset kripto. Nah, kenalin ini namanya adalah Ostium, di mana Ostium ini teman-teman bisa melakukan leverage berbagai aset ya seperti gold, silver, yen, euros dan masih banyak lagi. Nanti kita akan lihat seperti apa. Jadi Ostium ini sedikit informasi dulu, dia total funding raise-nya mencapai 3,5 juta, ya lumayan. Waktu itu di funding round di tanggal 6 Oktober 2023. Investornya juga lumayan menarik ya, ada individual yaitu angel investor nomor satu si Balaji Srinivasan ya, terus juga ada beberapa venture-venture lainnya. Nah, sebenarnya untuk venture lainnya kurang menarik, tapi menurut gue di sini yang menarik adalah angel investor itu ada tier 1 itu tunggal gitu loh. Ya jadi dan dananya juga nggak gede-gede banget yang which is sebenarnya tidak terlalu membuat orang FOMO juga. Jadi kita punya peluang besar banget buat ngumpulin poin sebesar mungkin. Jadi ini kayak mengingatkan gue ketika dulu di Hyperliquid masih sedikit orang yang bahas gitu ya. Dan ketika listing baru banyak yang bahas. Walaupun Hyperliquid tidak ada investor, tapi ya nggak ada salah kita coba garap si Ostium Labs ini. Nah, si Ostium ini itu kelebihannya adalah dia punya automated trade on any market, di mana kalian bisa trading berbagai aset apapun ya kayak FX, commodity, indicate on chain dan masih banyak lagi secara otomatis. Itu kalian bisa setting. Jadi dia ada fitur yang tidak ada di Hyperliquid. Dan kan juga bisa staking kalau kalian misalnya, aduh gue nggak bisa trading kok, nggak jago trading, gue cuma ada USDC pengen deposit staking doang, bisa nggak? Jawabannya bisa. Saat ini vault dia udah di angka 41,9 juta US dollar dengan APR untuk USDC itu lumayan besar yaitu 54,57%. Nah, untuk transaksinya itu juga cepat ya, di bawah 60 detik untuk first trade-nya. Minimum depositnya $0, opening fee-nya itu 0,01 sampai 0,1%. Jadi lebih kecil daripada DEX pada umumnya. Dan closing fee-nya itu 0,0%. Jadi, teman-teman ketika trading di Ostium ini, itu hanya dikenakan fee di bagian opening aja, di close-nya tidak ada. Nah, dia juga ada CFD transfer, di mana lebih transparan dan lebih cepat untuk DeFi, karena dia ada full self-custody, secure and transparent, nggak perlu sign up ataupun minimum deposit. Nah, untuk teman-teman yang crypto trader, itu kalian bisa pakai perceptual fiturnya untuk leverage trade fee-nya dengan low funding rate ya, terus flexible leverage, dan earn yield from liquidation. Nah, untuk earn yield ini teman-teman staking USDC tadi, terus flexible leverage kalian bisa atur leverage-nya berapa, mau 100, 50, 200 itu bisa. Low funding fee itu ketika kalian trading, kalau misalnya funding fee-nya plus, kalian lagi short, itu kalian akan dapat duit dari funding fee. Kalau kalian long, posisi funding fee rate-nya lagi plus, itu kan harus bayar sejumlah uang kepada teman-teman yang nge-short. Nah, itu untuk yang jenisnya funding fee. Tapi nggak usah terlalu dipusingin kalau kalian mungkin opennya nggak begitu besar lah size-nya. Terus dia juga udah diaudit ya dengan oleh beberapa auditor. Terus dia juga cepat dan murah karena di jaringan Arbitrum, jadi sama kayak Hyperliquid ya Arbitrum juga. Terus dia juga transparan karena pakai Chainlink sebagai Oracle System Prices-nya. Nah, di sini Ostium ini ngebandingin fiturnya dia dengan DYDX dan Hyperliquid. Jadi kita bisa lihat kelebihan-kelebihannya. Pertama, TradFi asetnya. Aset yang bisa ditradingkan kalau di Ostium itu ada Gold, SPX, dan masih banyak lagi. Sedangkan di IODX dan Hyperliquid itu tidak ada. Leverage-nya bisa sampai 200x, di IODX, Hyperliquid 50x. Minimal taker fee-nya juga kecil banget, 0,04%. DDX itu 0,1%, Hyperliquid 0,07%. Dan maksimal leverage margin requirement-nya itu cuma 10%. Sedangkan di ODX itu 50-60% dan Hyperliquid sampai 50%. Nah, ini beberapa investor dan partnernya dia, ya teman-teman bisa lebih lihat rinciannya di sini dan dipelajari. Dan ya kalian tinggal tradingin aja, tinggal perlu connect wallet aja. Kalian bisa bikin account mau pakai email atau mau langsung connect pakai wallet itu juga bisa, dua-duanya nggak masalah. Terus kalian nanti tinggal deposit aja sejumlah USDC ya melalui fund account-nya. Kalian bisa beli pakai kartu atau transfer pakai wallet ya dan lain-lainnya. Terus kan tinggal trading deh open posisi kayak gitu. Dan ya untuk open posisinya juga sesimpel kayak di Hyperliquid sebenarnya. Jadi nggak begitu sulit. Nah, ini Twitternya di @ostiumlabs, linknya akan gue taruh deskripsi video, kalian bisa follow buat dapetin update terbaru nantinya dan informasi kapan dia
listing ya, kita belum tahu kapan dia listing, jadi ya garap aja sebanyak mungkin, kumpulin poin sebanyak mungkin. Nah, untuk start garapnya kalian bisa klik link di deskripsi video ya, gue udah taruh linknya. Nanti kalian tinggal buka ya di wallet kalian, muncul seperti ini, connect aja ke MetaMask kalian. Kalau nggak mau pakai email, mau pakai email juga boleh, silahkan, nggak ada masalah. Nah, kalau buat yang kalian yang suka trading, saran gue nyalain satu CT-nya ya kan, klik bagian profile ya, terus klik bagian manage account. Di sini nanti ada ada fitur untuk nyalain satu CT. Satu CT itu untuk apa? Supaya ketika kalian open dan tutup posisi itu instan dan langsung. Jadi kan nggak perlu lagi untuk verifikasi di wallet kalian. Kalau untuk trading karena harus cepat, menurut gue ini wajib dinyalain gitu. Tapi kalau kalian tetap mau pakai verifikasi yang di wallet itu juga nggak apa-apa, nggak ada masalah ya kan, tinggal disable aja atau didiemin gitu. Nah, terus kalau kalian mau deposit kan bisa klik fund ya. Lalu kalian deposit USDC-nya dari jaringan Arbitrum. Kalian bisa pakai kartu beli pakai kartu gitu ya, ataupun kalian deposit dari wallet kalian ataupun dari exchanges. Nah, ini contoh kalau kalian mau pakai wallet bisa, transfer dari kartu bisa ya, use card, dari Connect Exchange bisa ya, bisa dari Binance, Coinbase ya, Bitfinex, terus bisa dari transfer juga. Tinggal pilih aja asetnya apa. Ya cari aja USDC jaringan Arbitrum. Nah, kalau udah nanti kalian bisa cek bagian portfolio kalian, kan bisa cek posisi kalian, overview data-data kalian gitu ya, loss profitnya ya, dan lain-lainnya gitu. Nah, misalnya buat teman-teman yang kok gue nggak bisa trading, gue cuma pengen deposit USDC dapat yield, tapi pengen ngumpulin poin, bisa nggak? Ya kayak tadi gue bilang, kalian ke bagian vault aja, kan ke bagian vault. Lalu di sini kalian masukin jumlah USDC-nya dan locking periodnya. Jadi kan bisa pilih mau ngelock, ada lock atau enggak, 7 hari, 30 hari, 180 hari, atau 365 hari. Nah, fungsi lock ini adalah untuk dapetin lock boost. Semakin mentok ya, semakin lama kita kuncinya, maka lock boostnya itu semakin tinggi. Dan artinya poin yang kalian dapatkan serta reward yield yang kalian dapatkan itu jauh lebih besar daripada yang tidak di lock. Contoh misalnya kalau kalian deposit 1000 USDC, kalian akan dapat 1001 OLP. OLP ini poinnya gitu ya, dan dapat lock bonusnya itu 6%. Tapi kalau kalian tidak tidak ada locking period kan dapatnya 944 OLP gitu. Jadi kalian tinggal deposit aja, terus kalian diemin dan kumpulin poinnya yang banyak, kumpulin OLP-nya yang banyak gitu. Nah, nanti untuk USDC-nya ini juga akan bertambah reward-nya itu berdasarkan dari APY di sini. Kan bisa lihat ya. Jadi semakin besar atau semakin kecil APY itu ngaruh ke reward kalian. Nah, kalau pengen withdrawal kan ke bagian withdrawal-nya. Nah, tapi kalau kalian ada yang lock dan mau unlock, kalian ke bagian unlock-nya bisa lihat informasinya di sini. Oke, jadi itu kalau kalian mau pakai Vault ya. Kalau mau dua-duanya sama trading boleh nggak? Boleh juga. Itu pasti poinnya lebih besar. Jadi sesuaikan dengan cara trading kalian atau cara garap airdrop kalian. Nah, kalau yang mau trading kan ke bagian trade. Di sini trade-nya ada banyak aset. Kalau commodity ada CL atau oil, ada HG atau copper, XAG itu silver, XAU itu gold. Nah, ini kan gold lagi naik-naiknya ya. Nah, ini kalau kalian tahu momentum kapan dia akan turun, kalian bisa short gitu, dan ini bisa sampai up to 150 kali. Dan juga ada forex kalau mau mata uang gitu ya, ada euro, GBP, USD atau yen, ada Mexican peso, ada Kanada dollar. Nah, terus ada indices, ini ada DAX, DJI, terus ada NIK, SPX, S&P 500 gitu ya. Itu juga bisa. Ada juga kripto, kalau kripto cuma 3 yaitu BTC, ETH, Solana. Nah, kan tinggal pilih aja kan lebih suka yang mana. Intinya semakin besar volume kalian, semakin sering kalian trading, maka semakin banyak poin yang kalian kumpulkan. Kan bisa cek di bagian poin sini nantinya. Ya, jumlah poin yang sudah kalian akumulasi. Nah, terus ini juga ada strategis. Strategis ini ada trade menggunakan news ya. Jadi kalian bisa pilih. Tapi ini gue jujur nggak pakai karena gue nggak begitu ngerti. Nah, kalau kalian mau pelajari sendiri, silakan kalian pelajari aja, dan kalian mau coba pakai silakan. Intinya semua ngasih poin. Tapi again, kalau misalnya kalau kalian nggak mau trading ya pakai Vault, kalau mau dua-duanya sambil trading ya silakan. Intinya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Again, untuk trading, gue selalu ingetin, kalian selalu setting take profit, stop loss-nya juga, leverage-nya nggak usah gede-gede ya, jangan mentok kanan, 10x sudah cukup. Terus capital yang kalian gunain dari total modal yang ada ya, marginnya tolong diatur juga supaya kalian tidak loss. Intinya sebisa mungkin ya kalian dapat cuan lah dari tradingnya, anggap airdrop itu sebagai bonus.
Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.